Feng Tianxing baru saja meninggalkan pengepungan setan-setan ini, dan sebelum dia bisa melihat ke belakang, suara teredam menyebar secara langsung, menyebabkan Feng Tianxing menoleh dengan cepat karena ketakutan. Saya melihat bahwa di hutan lebat tempat kami tinggal sebelumnya, ras iblis terbang langsung. Teriakan melengking menarik busur panjang di udara. Feng Tianxing tertegun. Bagaimana situasinya? Feng Tianxing berhenti tanpa sadar. Jika disimpulkan dari akal sehat, setan-setan ini harus mengikutinya dari dekat dan meninggalkan tempat ini bersamanya. Bagi Feng Tianxing, bertarung di sini terlalu menguntungkan lawannya. Yang perlu dilakukan Feng Tianxing adalah menemukan seseorang yang tepat untuknya. Memiliki posisi, lalu ambil, lidah, kembali. Selama informasi dicongkel dari mulut orang ini, semuanya bisa dikatakan, dan kita bisa menentukan siapa yang begitu menganggur dan bosan dan mengeluarkan perintah pembunuhan untuknya. Hanya saja sekarang, kerusuhan di belakangnya membuat semua pikiran Feng Tianxing menjadi tidak valid. Tidak ada setan yang mengikutinya, yang berarti idenya untuk menangkap orang sama sekali tidak berhasil. Setelah ragu sejenak, Feng Tianxing berhenti dan menyebarkan racun, berusaha mencari informasi yang cukup. Ini belum siap kerja, langsung terdengar raungan. Ibuku telah menunggu bertahun-tahun, dan akhirnya seorang bangsawan menyukaiku. Ibuku akhirnya menunggu kesempatan. Kamu bajingan. Beri aku kematian. Mati. Tidak perlu bertanya lagi. Feng Tianxing samar-samar menebak seperti apa rasanya. Di permukaan, dia mengikuti seorang wanita iblis, tetapi sebenarnya wanita itu sedang memancing. Ada pepatah yang mengatakan bahwa pemburu kelas atas sering muncul dalam bentuk mangsa. Setelah hening sejenak, Feng Tianxing langsung melepaskan pikiran berantakan ini. Manfaatkan kekacauan untuk memancing. Feng Tianxing jatuh dari langit, diam-diam mencari sasarannya. Dari sudut pandang akal sehat, tindakan Feng Tianxing saat ini sangat tidak rasional. Lagi pula, dia bahkan tidak mengetahui kekuatan orang-orang di kedua sisi. Jelas bahwa dia harus menghadapi banyak risiko untuk tetap gegabah. Hanya saja Feng Tianxing benar-benar tidak ada hubungannya sekarang. Jika dia tidak ingin melewatkan kesempatan ini, dia hanya bisa mengambil risiko. Saat Feng Tianxing mulai mencari-cari, semuanya tampak berubah secara halus. Feng Tianxing tidak pergi, tetapi diam-diam mencari peluang di sini. Tiba-tiba, embusan angin bertiup kencang, dan Feng Tianxing melihat ke atas dan melihat setan terbang keluar, dan tubuhnya hancur menjadi dua bagian. Adegan berdarah pernah membuat Feng Tianxing salah mengira bahwa dia telah kembali ke dunia primitif. Saat mayat iblis terbang keluar, Feng Tianxing merasakan embusan angin bersiul, dan dengan cepat melintas ke samping, mengayunkan cakarnya, langsung memaksa lawan untuk menyerah. Setelah langkah ini, Feng Tianxing mundur beberapa langkah. Itu semua salah paham. Keempat kata itu kasar dan kuat, menyebabkan pihak lain langsung berhenti. Feng Tianxing telah menyiapkan tindakan balasan berikutnya, tetapi sebelum dia sempat memikirkannya, dia melihat iblis di depannya. Tubuhnya berwarna merah tua seperti magma yang mengalir, dan tanduk iblis biasa telah digantikan oleh dua kelompok api yang berkobar. Sangat aneh, itu jelas bukan iblis biasa. Mungkin itu akan menjadi garis keturunan yang sangat langka seperti dirinya. Feng Tianxing segera mundur. Dengan tingkat keberadaan ini, Feng Tianxing sama sekali tidak ingin terlibat. Jika Anda tidak memiliki niat buruk terhadap diri sendiri, tidak apa-apa. Jika Anda memikirkan diri sendiri, sudah terlambat untuk melarikan diri. Aku tidak bersama mereka. Jika kamu ingin melakukan sesuatu, jangan memprovokasi aku. Setelah berbicara, Feng Tianxing menekan pikirannya untuk melarikan diri dan dengan sengaja membedakan dirinya dari iblis lain. Tenang, orang-orang itu tidak ada hubungannya denganku, dan aku juga yang diburu. Iblis merah tiba-tiba mengambil penampilan menakutkan mereka dan kembali ke penampilan aslinya. Melihat satu sama lain dengan jelas, mulut Feng Tianxing sedikit berkedut. Bukankah ini wanita iblis yang saya ikuti sebelumnya? Jika saya tahu bahwa dia begitu kuat, bahkan jika saya memberi diri saya 10.000 keberanian, saya tidak akan berani mengikuti orang seperti itu dengan santai. Untungnya, saya tidak memiliki ketertarikan seksual pada setan. Karena ini adalah kesalahpahaman, maka sudah jelas. Aku masih memiliki beberapa hal yang harus dilakukan, jadi aku pergi dulu. Tanpa diduga, iblis itu berkata tiba-tiba. Tunggu sebentar, Feng Tianxing berhenti, gugup. Apalagi ini? Aku belum pernah bertemu denganmu sebelumnya. Hari ini adalah kebetulan. Mungkinkah saya harus disalahkan atas apa yang orang-orang ini lakukan terhadap Anda? Setan-setan itu sangat tegak. Nama, aku akan kembali dan bermain denganmu. Feng Tianxing menghela nafas panjang. Jiang, ini putra penguasa kota. Jiang, aku sangat terkenal. Kamu bisa mengetahuinya hanya dengan bertanya. Saat ini, Feng Tianxing melakukan gerakan langsung untuk membawa bencana ke timur. Adapun apa yang akan dipikirkan Jiang, itu tidak ada hubungannya dengan Feng Tianxing. Oke. Kalau begitu aku akan mengurus antek-antek ini untukmu. Ini dianggap sebagai hadiah selamat datang. Setelah berbicara, wanita iblis itu menoleh dan pergi.
Hati Feng Tianxing berkedut untuk beberapa saat. Apakah ini cara ras iblis? Ini agak terlalu langsung. Feng Tianxing menghela nafas, melirik kerumunan yang telah berubah menjadi burung dan binatang buas, dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Jika bukan karena wanita iblis itu, petunjuk tentang orang-orang ini seharusnya ada di tangannya, dan itu telah dikonfirmasi. Melirik mayat yang jatuh tidak jauh, Feng Tianxing pergi untuk mencarinya. Tetapi dia bahkan tidak memiliki petunjuk yang berguna, jadi dia berangkat ke perkemahan Sera. Jika Anda melewatkan kesempatan ini, akan ada peluang lain di masa mendatang, jadi jangan khawatir. Mungkin karena wanita iblis itu membunuh begitu banyak sehingga Feng Tianxing tidak menemui siapapun yang mengejarnya di sepanjang jalan. Sesampainya di kamp Sera dengan selamat, Feng Tianxing melihat Sera yang khawatir dari kejauhan. Feng Er, ini. Sera berinisiatif untuk menyapa dan terbang jauh-jauh ke Feng Tianxing. Feng Er, kamu tidak mengatakan sepatah kata pun ketika kamu datang kepadaku. Aku bahkan tidak mempersiapkan sama sekali. Bagaimana jika seseorang berkomplot melawanmu? Feng Tianxing melemparkan tatapan kosong padanya. Siapapun yang bisa menggerakkan saya menganggapnya kuat. Sera membujuk lagi. Dan kemudian dia membawa Feng Tianxing kembali ke kamp. U-200B. U-200 Bedang secara pribadi mengatur lusinan orang untuk melindungi keselamatan Feng Tianxing sebelum Sera pergi. Ini hanyalah salah satu kubu bawahan Sera. Seperti kam-kam di kota, ini bukanlah kam yang sangat besar. Sebagai panglima tertinggi dari puluhan ribu orang ini, Sera memiliki banyak pekerjaan sehari-hari, dan dapat meluangkan waktu untuk datang ke sini untuk menghadapi angin dan langit telah memberikan wajah yang cukup. Dan Feng Tianxing benar-benar tidak memiliki pikiran yang mengganggu sekarang, jadi dia hanya menunggu di kamp untuk mendapatkan informasi yang luar biasa. Faktanya, Feng Tianxing dapat menebak siapa yang berada di belakangnya. Tetapi hal semacam ini jelas tidak diperlukan, dan perlu untuk menghancurkan orang-orang ini dengan kekuatan guntur. Hanya perlu mengulanginya 2 atau 3 kali untuk menghalangi Xiao Xiao ini.